Shalom teman-teman, gimana kabarnya? Luar biasa. Ya, semoga kita semuanya sehat aja ya di rumah. Jadi hari ini kita mau mendengarkan adik-adik membacakan Alkitab dan setelah itu kita mendengarkan firman. Selamat mendengarkan. Shalom, remaja GKJ Sukoharjo. Kita bertemu lagi dalam ibadah remaja minggu ini. Minggu ini tanggal 14 Juni 2020 kita bertemu untuk ibadah remaja. Di masa pandemi ini kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi secara virtual seperti ini. Tapi tidak membuat kita berhenti untuk bisa terus belajar akan firman Tuhan. Kita terus berdoa supaya pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bertemu lagi secara langsung dan kita bisa ngobrol bagi firman Tuhan dan kita bisa bercerita banyak. Oke, kita langsung aja, kita mau ibadah saat ini. Tema saat ini adalah hidupku firman. Hidupku firman. Hidupku firman Tuhan. Jadi kita mau belajar dari Keluaran 19 ayat yang kedua sampai ke 8b. Keluaran 19 ayat 2. Setelah mereka berangkat dari Refidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung. Keluaran pasal 19 ayat yang ketiga. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Keluaran 19 ayat yang keempat. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan pada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Keluaran 19 ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Keluaran 19 ayat 8. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Setelah dibacakan tadi, kita akan mengupas firman Tuhan ini. Apa yang menarik? Di sini perjalanan Israel keluar dari tanah Mesir hingga di Gunung Sinai, dekat dengan Gurun Sinai. Di situ bangsa Israel berkemah, mendirikan kemah. Kemudian Musa dipanggil oleh Tuhan dan dia mendaki ke Gunung Sinai. Dan di situ bertemulah Allah dengan Musa. Dan di situ Allah mengatakan sesuatu pada bangsa Israel. Dan banyak yang menarik di sini. Mengapa Allah sangat perhatian pada bangsa Israel? Ayat yang keempat. Kita akan mencoba mengutip lagi. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Poin yang satu yaitu ayat yang keempat. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Apa sih yang menarik di sini, teman-teman? Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian dilindungi oleh Tuhan. Dilindungi oleh Allah. Di Laut Tiberau dilepaskan bangsa Israel dari kejaran bangsa Mesir. Kemudian bangsa Mesir ada yang dihanyutkan di Laut Tiberau. Itulah kekuasaan Allah. Dan ketika mereka kelaparan, bangsa Israel kelaparan, mereka diberi roti mana.
Kemudian ketika mereka tidak tahu arah, mereka diberi apa? Tiang awan, tiang api yang membimbing mereka untuk pergi ke tanah perjanjian. Itulah masa lalu bangsa Israel yang selalu dilindungi oleh Allah. Kita bisa melihat itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah Tuhan memberi perintah untuk taat. Ayat yang ke-5. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dan di antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Contohnya seperti ini. Misalnya adik-adik kenaikan kelas ujian, orang tua mengatakan, nek kowe iso dadi juara kelas, tak tukoke sepeda lipat. Nah, samanya dengan ini. Jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi. Ya. Jadi bangsa Israel harusnya bersungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Nya dan melakukan dan memegang itu dengan erat sepanjang hidupnya. Maka dia akan menjadi harta kesayangan dari Tuhan. Sama halnya dengan tadi ilustrasi bahwa ketika adik-adik juara kelas, maka sepeda akan diberikan oleh orang tua kalian. Demikian pula dengan ini. Menarik ya. Itu yang poin yang kedua, ayat yang kelima. Kemudian yang ketiga poinnya adalah bangsa Israel merespon. Responnya apa? Kita akan melihat ayat yang ke-8 yang seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama. Bangsa Israel ya menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Itulah komitmen dari bangsa Israel. Kalau tadi seperti adik-adik diberi oleh janji oleh orang tua, maka adik-adik akan sungguh-sungguh belajar untuk nanti juara kelas dan akhirnya diberi oleh sepeda. Maka sama dengan ini. Komitmen bangsa Israel adalah segala yang diberikan Tuhan akan kami lakukan. Ya, akan kami lakukan. Jadi itulah yang menarik dari Keluaran ini. Kita belajar banyak di situ. Untuk lebih lanjut, mengapa temanya hidupku, firman-Mu, menjadi pelaku dari firman Tuhan. Ada sebuah ilustrasi menarik, ilustrasi tentang sandiwara atau drama, atau saya sekarang sinetron atau FTV gitu ya. Kita ini adalah pemain-pemainnya. Apakah itu pemeran utama, apakah itu pemeran pembantu, apakah itu figuran, itu semua pemain-pemainnya. Kita ini di dunia ini adalah pemain-pemainnya. Sutradaranya siapa? Allah. Sutradaranya adalah Sang Empunya bumi dan alam semesta yang menciptakan kita. Itu sutradaranya. Kemudian yang ketiga, aturannya apa? Aturannya adalah pemain harus tunduk, harus taat, harus mendengarkan apa arahan dari sutradara. Melalui apa? Skrip atau skenario. Nah, bagi kita, skenario-nya apa sih? Firman Tuhan. Skrip kita adalah ini, firman Tuhan. Sehingga kita harusnya mendengarkan firman Tuhan. Supaya kita bisa tahu arahan-arahan dari sang sutradara kita. Ya, ini adalah firman. Dan setiap pemain tidak bisa dia, oh aku pengen peran ini, aku pengen peran itu, aku pengen melakukan ini dan itu, nggak bisa. Sesuai arahan dari sang sutradara, yaitu Allah. Jadi itu, maka mengapa kita harus menjadi pelaku firman? Karena kita pemain dan Allah adalah sutradara. Kita hanya melakukan apa perintah dari firman Tuhan ini, perintah dari sang sutradara. Mari adik-adik remaja, kita mainkan sandiwara dunia ini.
yang dibuat oleh Allah, dan kita mainkan peran kita masing-masing sesuai skrip, sesuai skenario yang dibuat oleh Allah, firman Tuhan itu benar. Dan kalau kita melakukan dengan benar, itu sesuai dengan arahan Sang Sutradara. Ada sebuah quote yang menarik, menjadi sesuatu yang sempurna ketika kita menjadi satu tim dalam kerajaan. Ya, menjadi sempurna, sesuatu yang sempurna ketika kita menjadi satu tim dalam kerajaan Allah bersama-sama Sang Sutradara, Sang Pemimpin kita, yaitu Allah. Jadilah pelaku firman. Amin. Tuhan memberkati. Semoga teman-teman merasa terberkati ya dengan firman tadi. Sampai bertemu di ibadah remaja selanjutnya. Dadah.